Hari-hari terus berlalu, tak sadar terus makin dewasa. Dan ada satu lagi nih kesaksian, dimana tahun ini ya, saya sempat positif. Kebalikan nih. Bukan hamil ya. Terima kasih Yesusku. Nah, Rasul Paulus itu juga dia memandang penderitaannya itu justru membuat dia semakin dekat dengan Tuhan ya. Karena ada kemuliaan kekal yang justru akan diperolehnya. Halo Pendeta. Jumpa lagi. Apa kabar nih, Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Baik. Iya. BTW, tahu nggak nih Pendeta? Diajak gini masuk mobil mau ngapain nih? Katanya mau 3-in-1-an, saya nggak tahu udah 3-in-1-an itu apa tuh. Cakep nih. Kali ini kita bahas yang beda ya Nino ya. Betul. Nino, ya. Ya, kita akan bahas yang beda. Jadi pada episode kali ini kita mau cerita. Ya, cerita apa? Kita mau cerita-cerita tentang kasih Tuhan. Yeay. Ya, Menarik. dan nggak berasa nih ya, Tak ya. Yap. Setelah kita udah ngelewatin pandemi ini udah hampir 1,5 tahun nih. Ya udah mau 2 tahun nih. Iya. Nah, dari Nata, Pendeta, ada gak cerita tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita? Nah, Ya, menarik nih. ya, Kalau dengar-dengar soal COVID tadi nih, Nino, betul. sepertinya sudah anniversary gitu ya. Iya. Sama COVID nih ya Pendeta. Udah anniversary ini kita sama COVID nih. Selama setahun ini kita ngedengar Tahun soal lebih loh, tahun lebih. Iya, tahun lebih. Kita ngedengar soal berita-berita yang kayaknya berita yang buruk atau berita yang kurang mengkhawatirkan ya, kurang menyenangkan. Justru gue mau berbagi nih Pendeta, saya mau berbagi nih kesaksian. Justru di tengah suatu hal yang buruk, ternyata Tuhan punya suatu hal yang baik juga buat kehidupan kita. Contohnya sederhana sih Pendeta. Ya selama tadi setahun lebih ini saya masih diberikan kesehatan ya. Orang lain mungkin bisa terbaring sakit di rumah sakit. Di satu sisi memang kehidupan kita memang sulit, tapi menurut saya penting bagi kita itu untuk membagikan atau memberitahukan kasih Tuhan ya, supaya memberi semangat ya buat kita semua, supaya kita semakin terbangun. Biar adanya pandemi ini bukan kita semakin loyo, iman kita semakin baik lagi Pendeta. Ya, setuju. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan kondisi apapun ya Pendeta, Iya. seperti apapun kondisi kita harus tetap bersyukur ya. Betul. Iya. Karena kalau nggak bersyukur, tambah susah kita. Betul. Iya. Karena kesusahan ini tetap ada ya. Jadi kalau kita khawatir, takut dan lain-lain, malah jadi double penderitaan kita. Mendingan kita bersyukur. Ya minimal kalau kita bersyukur tuh ada satu kelegaan.
Ya Tuhan memang janjikan ya, siapa yang berbeban berat, ya letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Nah itulah rasa syukur itu juga salah satu bagian yang bisa membuat kita lega. Ya, puji Tuhan. Terang. Gimana no? Jadi setahun ini udah nggak berasa ya kita lewatin. Sebenarnya sama juga sih, kurang lebih sama kayak Nata juga. Saya mau bersyukur karena pimpinan Tuhan. Dimana kita dengar ya banyak berita yang perusahaan itu udah nggak bisa mampu untuk pay untuk karyawannya ya, sehingga ada karena tutup terus gini ya. Betul. Oke. Ya. Dan puji Tuhannya sampai sekarang saya masih bisa bekerja sih. Puji Tuhan. Dan ada satu lagi nih kesaksian. Apa tuh? Dimana tahun ini ya saya sempat positif. Kebalikan nih. Bukan hamil ya. Iya kebalikan. Kalau saya sempat positif, tapi puji Tuhannya saya masih termasuk orang tanpa gejala. OTG ya? Iya, berarti waktu itu CT-nya itu 3839 lah. Oh tinggi. Oke. Ya tinggi, puji Tuhannya. Oh jadi satu keluarga kena ya atau hanya berdua aja? Satu keluarga, jadi itu papa saya, mama saya, saya. Sebenarnya ada cece saya juga. Jadi cece saya ini puji Tuhan, nah ini ada kesaksian sendiri juga di cece saya ini. Ya. Jadi Boleh. cece saya ini kan dia menikahnya sama orang Thailand ya. Jadi keluarganya itu orang Thailand. Dan di mana itu suaminya itu sudah di sana. Nah, untuk ngurus persyaratan di sana tuh butuh qualified yang cukup ketat gitu. Harus tes PCR berapa kali gitu kan. Nah, puji Tuhan dia nggak kena. Puji Tuhan dia nggak kena, dan ketika kita tes kita malah yang bertiga yang kena. Tapi puji Tuhan ini papa nggak terlalu tinggi, saya nggak terlalu tinggi. Nah tapi mama yang cukup rendah waktu itu 20 ke bawah, itu cukup rendah ya. Dan dia ngerasain demam gejalanya. Dan untungnya nggak sesak. Dan puji Tuhannya adalah mama waktu itu malam-malam ngajak kita doa bersama, doa sambil kita minum obat dokter. Dan Tuhan berasa sih pimpinan Tuhan sih. Tuhan beserta, Tuhan pulihkan. Ya sampai sekarang kita kembali sehat. Itu. Baik. Tuhan ya. Puji Tuhan banget. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Wah enak ya lagunya ya. Ya betul tuh ya, ku tenang sebab kau Allahku. Ada satu ayat yang bagus ya. Ya karena dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Nah inilah yang perlu kita camkan ya. Saat kita jauh dari Tuhan, kita nanti banyak kekhawatiran, kegelisahan. Saat kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Maka saat tenang kita bisa berdoa tadi ya, mamanya Ano ya. Bisa berdoa, bisa bawa keluarga untuk masuk dalam doa. Nah ini memberi kekuatan kepada kita semua. Sehingga tadi benar lagu ini ya, Tuhan akan melingkupi kita dengan sayapnya, menaungi kita dengan kuasanya. Wah indah sekali. Iya. Sekarang
pendeta dulu. Iya. Enggak. Nah, kita tunggu-tunggu nih. Iya. Sebenarnya ya boleh ya banyak kesaksian sebetulnya. Cuman kalau kita hubungkan dengan masalah pandemi ini ya, Iya. awal-awal kita tuh berpikir ya ampun ini pandemi ya bikin susah orang ya. Sekarang ibadah harus online, orang kerja pun juga penuh harap-harap cemas ya. Hari ini kita kerja, bulan depan belum tentu katanya ya, takut tadi dirumahkan, di PHK dan lain-lain. Belum lagi masalah sakit penyakitnya, kita mau kemana-mana kan juga terbatas ya. Susah ya, mau ke pasar takut, ke mall takut, ke mana-mana takut ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi buruknya, nanti kita akan hidup penuh dengan ketakutan. Nah, saya juga awal-awal, waduh kayak gini nih, takut ini, jadi stres malah. Nah, kalau stres malah justru muncul penyakit-penyakit tuh ya. Maka benar tuh Tuhan bilang ya, apakah dengan kekhawatiranmu kau bisa menambahkan sehasta saja dalam hidupmu? Ternyata memang nggak bisa, justru yang ada adalah tambah susah. Maka kita mau lihat dari sisi yang lain ya, bahwa dari pandemi yang sangat menakutkan ini, mengkhawatirkan ini, dan membuat banyak orang menderita, ada nggak sisi baiknya? Ternyata banyak sebenarnya. Sekarang banyak orang mulai ingat kembali kepada Tuhan ya. Mulai rajin beribadah meskipun online tuh ya. Tapi kalau kita lihat banyak juga yang dulunya kalau saat tatap muka tuh nggak ibadah tuh. Sekarang mulai bermunculan datang satu persatu ya. Dan saya lihat sih makin hari makin banyak. Nah, ini sisi-sisi baik ya. Termasuk secara pribadi saya juga merasakan bahwa saat pandemi ini ternyata saya bisa melakukan beberapa hal yang dulu malah tidak dilakukan ya. Jadi sekarang jadi lebih aktif ya, untuk belajar lebih kreatif, termasuk teman-teman ini, wah tim 3 in 1 ya. Coba kita bisa bikin acara ini kalau waktu belum pandemi mungkin nggak kepikir kan ya, Betul. nggak ada kan kayak gini nih. Tapi justru sekarang jadi ada yang kayak gini-gini kan, termasuk sisi-sisi baik dari ya masalah yang ada. Nah, Rasul Paulus itu juga dia memandang penderitaannya itu justru membuat dia semakin dekat dengan Tuhan ya, karena ada kemuliaan kekal yang justru akan diperolehnya saat menyikapi penderitaan dengan sisi hal-hal yang baik yang akan, dari penderitaan itu apa yang baik yang bisa kita peroleh gitu loh ya. Ini kita mau belajar situ. Jadi saya rasa Tuhan itu memang punya rencana yang baik buat kita, dan semua pasti baik ya. Saya jadi ingat sebuah lagu ya tentang semua baik gitu ya. Saya tahu tuh. Tahu ya? Ya, kita nyanyi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, hari ini sebenarnya kondisi terpuruk ini memang berat ya. Ya, bahwa banyak orang yang ya meratapi ya keadaan kayak gini nih, akhirnya hidupnya jadi kurang berarti ya. Jadi tiap hari mengeluh, meratap. Memang sih tidak dipungkiri ini berat ya. Tapi mari kita sama-sama ya membuat diri kita jadi berarti sih ya. Amin. Terutama untuk Tuhan, sesama, dan tentu untuk diri kita sendiri ya. Nah, lagu ini. Nah, dong. Tapi saya dulu pernah tersinggung sedikit nih. Kenapa tuh? Nah, tuh Kenapa pas tuh? bagian itu yang lain semakin tua orang lihat saya semua. Karena waktu itu saya ikut di persekutuan pemuda sih ya.
Jadi saya dianggap paling tua ya, ngelirik saya. Tapi akhirnya ketawa sih, suka juga. Jadi tadi pas kita nyanyi, Bro Arno, kita lihat yang semakin tua harus begini, Bro Arno. Jangan lihat saya. Hari-hari terus berlalu, tak sadar terus makin dewasa. Yang muda berubah dewasa, yang lain semakin tua. Waktu tak akan berhenti, laksana air yang mengalir. Gunakan sisa hidup Anda untuk dapat sesuatu yang berguna. Hidup kita seperti uap, kadang dia tampak lalu lenyap disapu angin. Apa arti hidup tanpa tujuan? Apa arti hidup tanpa Tuhan? Dia tunjukkanku jalan hidup terang, dia beri kebebasan untuk ikut jalannya. Ku mau gunakan sisa hidup ini karena Tuhan Yesus telah pimpin hidupku. Itu kan ya. Iya, waduh, lagu ini udah lama banget tuh saya dengar. 20-an tahun yang lalu kayaknya sudah ada lagu ini. Wah. Iya, lama lagu ini nih. Nah, kalau disambung tadi ya, tadi dikatakan apa? Hidup kita seperti uap. Ya memang benar ya, selama kita belum jadi uap itu kesempatan bagi kita. Ya, hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Brother Nathan nih, saya pernah dengar latar belakang lagu ini nih. Oh, saya tahu yang pendeta Wilhelmus itu ya. Iya, jadi ceritanya kan dia punya anak tuh ya. Dia tuh anaknya tuh udah pelayanan dari kecil katanya. Sebagai pemusik ya. Nah, saat umurnya 17 tahun kalau tidak salah ya, anaknya ini mengalami kecelakaan ya. Dan akhirnya ya dipanggil Tuhan itu. Ya sungguh sangat ya terenyuh ya kalau kita dengar ya, anak masih ya baru berumur 17 ya harus sudah dipanggil Tuhan itu. Tetapi ternyata di balik peristiwa itu ya ayahnya nih merasakan bahwa ada banyak penghiburan ya, karena anak ini meninggal tapi dia dari kecil sudah pelayanan buat Tuhan. Maka tadi ya ada satu liriknya kan ya, jika sudah tak berdaya lagi tapi sudah jadi berkat ya. Nah itu yang harus kita renungkan juga sih, hari ini kita masih berdaya loh ya.
kita masih bisa bernapas, bisa jalan, bisa mana-mana. Cuman pertanyaannya, seberapa besar yang kita sudah jadi berkat ya bagi orang lain ya. Nah itu ya. Nah, selama masih ada kesempatan sebenarnya ya marilah kita sekarang ya menggali ya potensi kita di mana mungkin supaya itu semua bisa jadi berkat. Untuk 3-in-1 ya teman-teman, kalau ada mau kira-kira siapa ya yang mau kita jemput lagi boleh tulis di komen di bawah. Iya. Sampai ketemu. Dadah. Haleluya.